Jawab tantangan Ustadz Yahya Waloni, Ali Mohtar Ngabalin, sudah saatnya dikandangin, tunggu waktunya saja. Ditulis oleh Sandi Susandi dari pikiranrakyat.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ali Mohtar Ngabalin merespon tantangan yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni baru-baru ini. Menurut Ali Mohtar Ngabalin, Ustadz Yahya Waloni saat ini tinggal menunggu waktu. Ali Mohtar Ngabalin merespon tantangan tersebut melalui akun Twitternya @ali_ngabalinnew pada Jumat 19 Februari 2021. Si Yahya Waloni ini sudah saatnya harus dikandangin. Insya Allah, tunggu dan soal waktu saja. Tuturnya dikutip pikiranrakyat.tasikmalaya.com dari Twitter @ali_ngabalinnew. Dalam unggahan terbarunya, Ali Mohtar Ngabalin terlihat menanggapi orang yang mendukungnya yang menyebut Ustadz Yahya Waloni ini sering memprovokasi dan bisa diseret ke meja hijau. Sabar saudaraku, soal waktu saja. Tidak ada aral melintang, dia akan menyusul sahabatnya Suginur, keduanya mulut comberan. Tuturnya, Ali Mohtar Ngabalin juga menyentil Yahya Waloni, baru baca satu halaman buku agama sudah deklarasikan diri mereka jadi ustadz. Tegasnya, menurut Ali Mohtar Ngabalin, mereka sampah umat yang menipu umat untuk kepentingan perutnya. Sampah umat membohongi dan menipu umat hanya untuk urusan perut. Memalukan pretlah, tutup Ali Mohtar Ngabalin. Seperti diketahui sebelumnya bahwa perseteruan antara Ali Mohtar Ngabalin dengan Ustadz Yahya Waloni bermula sejak penangkapan Gus Nur beberapa waktu yang lalu. Dikutip dari suara.com, rupanya cuitan tersebut juga ditanggapi oleh Ferdinand Huta Hayan. Ferdinand pun ikut serta mengajak Ali Ngabalin untuk melaporkan Yahya Waloni ke pihak kepolisian. Bang, yuk kita laporkan bareng-bareng, balas Ferdinand. Sebelumnya, Ngabalin menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian karena sudah menangkap Gus Nur. Penceramah tersebut dinilai menghina NU melalui pernyataan yang disampaikan lewat YouTube Refli Harun. Usai ditangkap, Ngabalin menulis pernyataan berisi harapan yang membakar emosi Waloni itu pada Senin 26 November 2020 lalu. Sugi, selamat datang di Hotel Prodeo. Mulutmu adalah harimau kau. Tahukah kau, wahai Sugi, semua orang memberi apresiasi pada baris krim Polri kita. Kami juga mendoakan agar sahabatmu Waloni dan Refli bisa nyusul kau. Biar kalian tahu, inilah demokrasi, Pancasila asas negeri ini, kata Ngabalin. Yahya Waloni memang terkenal dengan ceramahnya yang dianggap berisi perkataan-perkataan kontroversial. Sugi, semoga kau cepat siuman, yang lain berhentilah kalian menghujat dan mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain. Kita mau rukun dan damai hidup di negeri ini. Semua komunitas rukun dan damai, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan. Semuanya memiliki NKRI dengan hak dan kedudukan yang sama. Berhentilah kalian menyebarkan kebencian, lanjut Ngabalin. Anjing ini berhasil temukan korban longsor. Fix tampar muka Yahya Waloni. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Apa yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini pasti ada tujuan dan manfaatnya, alias tidak ada yang sia-sia atau mubazir, entah itu makhluk kecil ataupun makhluk besar, pasti berperan terhadap kehidupan manusia. Kita ambil contoh saja nyamuk. Mungkin pembaca Siwar ada yang bertanya-tanya, buat apa sih Tuhan menciptakan nyamuk? Bukankah makhluk kecil itu menyusahkan? Bahkan tidak sedikit di antaranya umat manusia ada yang harus kena malaria atau demam berdarah karena gigitan dari nyamuk. Ternyata ada banyak juga manfaat dari keberadaan hewan yang suaranya berdengung itu, seperti larva nyamuk menghasilkan nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tumbuhan dan membantu penyerbukan tanaman coklat. Tanpa nyamuk, penyerbukan coklat secara alami prosesnya tidak akan sempurna, serta sebagai rantai makanan spesies lain seperti kodok, cicak, dan lain-lain. Termasuk juga terciptanya lapangan kerja baru. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang bekerja di perusahaan Baygon, Hit, Vape, Autan, Sovel, Tiga Roda, dan lain-lain. Coba bayangkan kalau nyamuk tiba-tiba lenyap dari muka bumi ini, akan ada puluhan ribu karyawan yang di PHK. Kemudian ada anjing, yang saat ini lagi dibicarakan oleh banyak netizen. Lantas kenapa anjing itu bisa viral? Ada apa gerangan? Ternyata hewan mamalia itu mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari salah seorang ustadz kadrun, Yahya Waloni. Kala itu, si Waloni sedang mengendarai mobil di daerah Kecamatan Kemuning, Indragiri Hilir, Riau dengan tujuan untuk berangkat ke lokasi ceramah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia melihat seekor anjing sedang berjalan dan tanpa pikir panjang langsung ia tabrak itu anjing yang tidak bersalah
hingga kakinya pincang. Waloni beralasan kenapa ia menabrak anjing karena menurutnya anjing itu najis. Tidak pelak, karena kelakuan biadabnya tersebut, Waloni lantas kena skakmat rame-rame oleh warganet. Semoga semua anjing di dunia selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari Yahya Waloni, ujar pemilik akun Twitter @fxmario. Kalau saja itu anjingku, aku buat pincang kau, sebab dia lebih berharga dan lebih tidak najis dari perbuatanmu ke makhluk ciptaan Allah, ungkap pemilik akun @mv_lestari dengan nada kesal. Kura-kura berani gak ya? Yahya Waloni ini tabrak anjingnya Fadlizon yang berjenis Malamut Alaska itu? Hehehe. Selain itu, karena ulah mu'alaf yang tiba-tiba jadi ustadz tersebut sudah viral di mana-mana, MUI terpaksa harus bicara. Biasanya kan MUI jarang banget mengomentari kelakuan Ustadz Kadrun. Sekarang, mau tidak mau lembaga yang pernah menampung ustadz digoreng dadakan 2000-an, Tengku Zul itu buka suara. Mu'alaf harusnya belajar dulu, jangan buru-buru jadi ustadz. Masyarakat pun hendaknya cari penceramah yang bisa ngaji dan berilmu. Ini perlu dibina, dibimbing, kecuali kalau tak mau ya, ujar salah seorang Ketua MUI, Holil Nafis. Tidak hanya itu saja, Nata Satwa Nusantara pun turut mengecam perilaku Waloni tersebut. Kami bukan ahli agama, tapi kami tahu menyakiti makhluk Tuhan, apalagi dengan disengaja itu perlakuan tercela dan zalim. Tulis akun Twitter @natasatwanusantara 14 Februari. Tolong teman-teman, apapun latar belakang kita jangan mencontoh perbuatan tercela. Tercela ya tercela. Ingatkan juga saudara-saudara kita untuk tetap berbuat baik kepada siapapun. Lanjutnya lagi, dan ini yang paling telak, Yahya Waloni diskakmat oleh anjing lain. Seperti ingin menampar muka ustadz dadakan itu, beberapa anjing pelacak turut mencari korban longsor di Nganjuk, Jawa Timur, 14 Februari. Sebelumnya, beberapa rumah warga di Dusun Seluporo, Desa Ngatos, memang banyak yang terletak di area perbukitan. Bahkan ada rumah yang di belakangnya terdapat tebing tinggi curam dengan ketinggian puluhan meter. Tanah bukit itulah yang kemudian longsor dan menimpa puluhan rumah warga. Akibatnya 21 orang dinyatakan hilang dari 186 warga yang ada di sana. Artinya lebih dari 10% warga setempat yang dinyatakan hilang. Cukup banyak bukan? Seperti tidak mau kehilangan akal, polisi akhirnya menerjunkan anjing pelacak terlatih untuk mencari korban. Anjing pelacak yang diturunkan itu pun bukan sembarang anjing, tapi merupakan anjing pelacak jenis Doberman Cross plus anjing jenis GSD Working Line Achilles. Keduanya bisa dikatakan memiliki kelebihan masing-masing. Yang satu mampu mengendus korban yang masih hidup melalui bau yang dikeluarkan oleh korban seperti keringat dan CO2, termasuk juga detak jantung dan bau kulit. Sedangkan yang satunya lagi mampu mengendus bau mayat atau korban yang telah meninggal. Dan tara, setelah proses pendeteksian yang dilakukan oleh anjing tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas, terbukti memang benar-benar ada korban di sana. Hingga semua korban berhasil ditemukan, 2 selamat dan sisanya meninggal dunia. Keren bukan? Itu bukan kali pertama loh anjing membantu manusia. Bahkan sejak zaman Ashabul Kahfi dulu, anjing sudah menjadi penolong bagi orang. Yang mana kala itu ada seekor anjing menjaga pintu goa yang di dalamnya ada 7 pemuda beriman yang lagi dikejar-kejar oleh penguasa zalim. Istimewanya, berkat jasanya tersebut, si anjing dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Sementara Yahya Waloni belum ada jaminan akan masuk surga, meskipun ia adalah pendakwah. Belajar dari kisah ini, tidak semua yang disebut ustadz itu adalah ustadz beneran, tapi ada juga psikopat yang tampilannya kayak ustadz. Sehingga, waspadalah, waspadalah, ujar Bang Nabi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.